berikan. Uang udah masuk ternyata tidak banyak. Saya kan santai aja. Masalah ditipu, masalah nipu kan udah biasa ada di dunia. Saya itu jadi pikiran. Ternyata informasi itu langsung nyampe ke ibu saya. Aduh. Saya kemarin beliau masuk rumah sakit akhirnya. Ketika ayo berobat, semua anak-anaknya ngebujuk untuk berobat. Berai. Sekian. Akhirnya saya pulang. Benar, saya pulang. Ayo berobat. Melihat, ternyata mama teh kunaon. Ternyata ngobrolin masalah saya. Hari saya kagak santai, hari geringnya saya. Ternyata benar bu, pikiran kita itu mempengaruhi kesadaran kita. Pikiran kita, hati-hati. Kalau seandainya pikiran kepada anak, pikiran kepada siapa? Masya Allah. Itu berefeknya luar biasa. Lihat, ibu pernah mendengar ada imam terkenal di Makkah, namanya Imam siapa? Sudais. Imam siapa namanya? Ibu tahu kalau Sudais sudah keluar? Beliau ini imam yang sangat difavorit di dunia. Beliau ini kalau Ramadan terakhir, kalau bulan Ramadan itu kenapa kalau umroh rata-rata mahal? Sekarang aja kalau 16 hari itu 75 juta, 50 juta. Itu kalau umroh bulan apa? Kalau akhir, ternyata salah satunya yang menjadi favorit itu imamnya itu Imam Sudais. Beliau itu kalau udah ngimamin, Masya Allah, suaranya kencang, menggelegar, tapi bikin nangis orang. Wabashirin ladina amanu wa amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu min thamaratin rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qabl. Itu siapa tuh? Tahu Sudais? Iya. Sudais itu kalau ketika masih kecilnya bangor seperti anak kita, tapi ibunya positif terus kepada Sudais. Pernah sebuah kejadian yang sangat luar biasa. Ibunya itu mengundang tetangga bikin acara. Orang Arab kalau bikin mengundang acara, untuk bikin acara itu kambing guling. Kambing di mana-mana. Ternyata Sudais masih kecil, ambil pasir di luar rumah. Kan dia tahu badan. Itu ibunya udah masak ditaburin. Bu, belum pakai garam ya? Apa kata ibu? Nek, kamu soleh. Kamu calon imam. Kamu calon imam. Kamu calon orang hebat. Ternyata pikiran ibunya tidak berubah. Tingkah laku anaknya tetap dia masih mengatakan kamu akan menjadi orang hebat. Kamu adalah kerja di sini. Cek. Habis ini ada yang baru. Ada yang baru butuhnya speaker mas. Cek. Oke. Halo. Kedengaran Bu? Nggak apa-apa ya. Ternyata ibunya selalu mengatakan, "Nak, kamu adalah orang hebat. Kamu adalah orang hebat." Ternyata Masya Allah, doa ibunya, dan ibunya mengatakan, "Kamu calon imam Masjidil Haram." Tidak pernah marah, tidak pernah berpositif, negatif, selalu berpikiran apa? Di balik orang-orang hebat, ternyata dalam dunia membantu. Saya dulu habis dari pesantren, saya pesantren dulu SMP di Samarang, di Garut. Saya asli dari Garut Selatan, Pamumput, Bumi terkenal, di Sopet. Ternyata saya datang ketemu Irem. Ini saya ceritakan sedikit aja. Saya ketemu Irem ibu menghafalkan Quran di sana. Ternyata saya dengan izin Allah menghafalkan Quran itu cuma 4 bulan. Saya sampai nangis. Ketika kalau melihat kejadian itu, saya luar biasa. Saya hafal Quran itu. Orang lain satu hari itu 1 halaman. Kalau 1 hari 1 halaman itu 2 tahun. Jadi ngapalin Quran itu kalau ada yang nanya Ustaz berapa lama? Pengennya berapa lama? Kalau 1 hari setor 1 halaman itu 2 tahun.
Kalau 1 hari setornya 1 lembar berarti 1 tahun. Kalau tidak apa-apa, mau hatam batal. Tapi saya pada Allah itu, waktu itu saya mengapalkan, saya 1 hari setor bisa 1 juz itu cuma 4 hari. Saya nggak tahu, rasanya mudah banget gitu kalau ngapalin. Sampai saya waktu itu pulanglah, beres wisuda, saya pulang. Ibu saya kaget, nah kenapa kamu udah pulang lagi? Saya bawa ijazah, bawa syahadah, bukti saya sudah beres 30 juz, dan saya mengatakan ke ibu saya, "Mah, alhamdulillah saya sudah beres benar." Ngapalin benar. Ibu saya nggak percaya. Kok bisa? Nggak tahu. Justru saya nanya, bukan kehebatan saya nanya ke ibu saya, "Bu, punya nggak cerita ibu berkenaan dengan Quran?" Ternyata ibu saya bercerita. Ini sekali lagi, pikiran adalah akan berpengaruh kepada Al-Quran. Kata ibu saya, dulu tuh ketika kamu masih usia sebulan, kata ibu saya, di alun-alun desa itu ada hataman Quran 1 hari. Beliau masih ingat nama kiainya dari Banten, namanya Mama Juber. Beliau seorang hafid Quran, membaca Quran dari subuh sampai dengan maghrib. Itu hatam 1 hari di alun-alun desa. Bacaannya agak cepat ya. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim adzartahum am tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allaha walladzina amanu yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan wa lahum 'adzabun 'alim bima kanu yakdzibun. Itu bacaan. Ternyata kata ibu saya, kamu dulu waktu usia sebulan masih digendong, dan ibu, kata ibu saya, ikut nyimak beliau dari awal sampai dengan akhir. Dan kata ibu saya, ketika beliau membacakan doa, ibu mengatakan cuma gini, "Ya Allah, anak saya pengen seperti dia." Dan ibu saya 17 tahun masih ingat kejadian itu. Dan ternyata saya mendapatkan kemudahan. Sekali lagi, bukan saya yang hebat, tapi ada doa dan impian ibu saya yang luar biasa. Doa yang beliau titipkan 17 tahun yang lalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah mengatakan, anak saya bisa hafal Quran usia 5 tahun. Itu mungkin lah. Itu tak kawalu ke pohon wae. Eta mah, eta anu jadi ibu. Harus apa? Tuh, karena jadi Ibu, saya selalu kalau ingat cerita itu nangis. Dan ibu saya mengatakan, "Ibu ingat dulu ketika kamu usia sebulan, ternyata ibu pernah ikut simaan." Ibu gimana? Dan ternyata beliau, kata ibu saya, "Ya Allah, anak saya pengen seperti dia." Cuma itu. Halo? Halo? Araya? Lanjut. Kesalahan berpikir itu artinya apa? Suudon. Ibu, ketika melihat realitas sekarang, ibu sekarang kan sudah tadi belajar. Pikiran itu ada yang baik, ada yang kita pilih yang baik, ibu. Oke. Di sebuah kereta, ini kisah. Kalau pakai itu pakai di sini. Ininya begini. Baterainya habis ini. Cek. Itu di sebuah kereta ada seorang bapak-bapak, dia masuk, tentu keretanya anggap aja kereta lokal. Kalau kereta lokal itu berarti Kircon, mana Cicalengka, Padalarang ya, bukan antar kota. Beliau masuk ke kereta dan membawa 3 anaknya. Beliau masuk, kemudian beliau duduk, dan di depannya ada seorang laki-laki yang sedang tertidur. Anaknya itu, kemudian beliau naik, kemudian anaknya lari-lari di dalam apa? Kereta. Sementara bapaknya yang tadi cuma termenung, bengong, duduk, lemes kelihatan. Melihat realitas ini, saya simpulkan ada 3 orang yang menyimpulkan. Anaknya
bolak-balik lari sana lari sini, mengganggu orang yang. Oke. Pernyataan pertama, ini orang yang duduk persis di depan siapa? Bapaknya. Dia mengatakan, mau diganti itu benar? Cek satu lagi. Cek satu lagi. Oke. Ibu, realitas yang pertama, si ibu ini, si bapak yang tadi, yang tertidur dan terganggu dengan anak-anaknya, dia langsung bangkit. Ini orang pertama. Dia langsung bangkit dan pindah gerbong karena merasa terganggu dengan anak. Dan dia dalam hatinya, bapaknya cuek, anaknya nakal. Pikirannya jelek apa baik? Bapaknya apa? Cuek, anaknya apa lagi? Segala macam kalimat-kalimat itu muncul dalam bapaknya. Pikirannya. Ada orang yang kedua. Ketika dia melihat realitas itu, dia bertanya, Pak, ini anak-anak bapak ya? Iya. Berarti ini mending. Dia klarifikasi, betul? Kenapa bapak biarkan anak-anak bapak? Kemudian si bapak ini menjawab, istri saya barusan meninggal. Saya sekarang masih bingung harus menjelaskan ke anak-anak saya. Sekarang saya akan melihat jenazahnya. Maka saya sekarang termenung dan saya membiarkan anak-anak saya berlari-lari dalam keadaan kegembiraan tanpa ada beban. Mending yang kedua? Yang pertama tadi gimana? Tidak mau tahu. Yang kedua? Yang ketiga? Apa yang ketiga? Ada orang ketika pada saat itu tingkah lakunya ketika dia melihat langsung positif, lantas mengatakan, anak-anak yang keren. Panggil anak-anak itu. Nah, duduknya di sini. Kamu anak-anak luar biasa. Kamu adalah orang sabar. Kamu anak hebat. Maka orang ini, insya Allah, orang yang menjadi hebat. Kita melihat realitas selalu begitu. Apakah kita akan menjadi orang yang pertama, yang kedua, atau yang silakan. Tapi kalau ibu yang menjadi orang ketiga, ibu adalah orang yang luar biasa. Ketika melihat sebuah realitas, bukan ibu melihat dengan negatif, tapi selalu dengan positif. Ketika ada anak lari-lari, ketika bukan mengatakan bangun, bukan, anak soleh, anak hebat, anak dan karena dan semua anak yang aktif biasanya insya Allah anak itu adalah anak yang luar biasa. Lanjut. Suudzon, prasangka negatif menghambat kekayaan. Suudzon kepada anak akan hambat tingkah laku anak. Ibu, kapan kita berprasangka baik kepada anak kita? Rata-rata, ketika ada tetangga kita yang menyarekan budaknya, kurangi hayangnya. Betul? Oke, ada sebuah kejadian. Karena 17 anakku yang dikumpulkan dan ternyata dia merokok di dalam apa? Merokok di dalam apa? Sekolah. Oke, di dalam sekolah. Ini anak-anak SMP. Kemudian mereka disidang, dipanggil siapanya? Orang tua. Orang tua pertama. Datang, rek. Apalagi? Supir. Maksudnya gitu tanda bu? Balik istighfarnya. Astagfirullahaladzim. Ayah, istighfar balik duit mudah. Ayah. Itu istighfarnya apakah minta diampuni dosa atau nambah dosa? Ada yang kayak gitu bu? Oke. Ternyata ibu, orang tua yang pertama, begitu orang yang kedua, ketiga, keempat, dari 17 itu ternyata cuma satu yang mengatakan, nah kamu salah, kenapa? Kenapa? Si bapak ini nanya, Pak Guru, kalau Pak Guru ngerokok, kenapa anak dikategorikan sebagai nakal tapi gurunya sendiri ngerokok? Kita sering begitu nih ya. Bapak anak marah ketika anak ngerokok, tapi bapak lagi. Kita marah kepada anak kita ketika anak kita main game, padahal kita udah tua aja. Halo.
Ada yang salah dengan kita ya? Kita sering melarang anak kita main punten, nonton TV, tapi kita sendiri. Oh, berarti kita sering mengatakan begini, ibu, anak itu hebat dan anak itu tidak bisa membedakan tontonan anak dewasa dengan anak kecil, betul nggak? Yang tahu siapa? Yang tahu siapa? Makanya ibu, kalau anak kita diberikan HP, diberikan gadget, jangan salahkan anak kita kalau mereka nonton yang tidak-tidak, karena bagi mereka tontonan semuanya sama. Yang bisa membedakan siapa? Makanya hari ini permasalahan orang tua berdebat dengan anak gara-gara apa? Ngadu ke saya. Anaknya gak usah dari. Cek saya teh, lu salah sah. Ada HP-nya dipasihkan usaha, ku abdi usaha. Nya tuh, berarti lu salah sah. Ya Allah. Oke, kita lanjut. Suudzon artinya akal kita sedang fokus kepada sesuatu, dan sesuatu itu bukan baik, tapi betul nggak? Suudzon kepada suami, suudzon kepada anak. Oke. Beda antara ingin dengan fokus. Akal bawah sadar kita, perhatikan ibu, tidak membedakan kata negasi, kalimat jangan dan tidak. Jadi di bawah alam sadar kita itu tidak bisa membedakan jangan dengan tidak, artinya negatif. Oke? Tidak membedakan orang lain atau diri sendiri. Yang jelek ke orang lain, dasar bukan tetangga, dasar. Tetap ibu di bawah alam sadar kita itu kita sedang mencaci kaki sendiri. Jelas ya? Kita ngomongin anak orang lain, dasar nakal. Kita sedang berdoa kepada Allah. Nakal itu kalimat yang akan terjadi kepada anak kita. Karena kita mengasumsikan seorang anak itu adalah. Sekali lagi hati-hati. Udahlah, pikiran kita harus diapain? Dibersihin ya. Nggak tahu harus pakai pencuci apa ya? Keras. Doa berarti doa yang kita ucapkan. Kita ucapkan suudzon kepada orang lain, suudzon kepada diri sendiri, dan suudzon kepada siapa? Allah. Kenapa saya mengatakan suudzon kepada diri sendiri, suudzon kepada orang lain? Ibu, kalau ada orang yang suudzon kepada orang lain, perhatikan, sama dengan suudzon kepada dirinya. Kenapa? Karena dirinya tidak klarifikasi kasus yang tadi. Yang kedua, kalau orang sudah begini, hati-hati, bisa-bisa dia menyalahkan takdir siapa? Allah. Kenapa anak saya ini? Karena Allah ini banyak salah. Oke. Jadi sekali lagi, kita harus berprasangka. Suudzon merusak takdir. Takdir ketetapan Allah bisa dirusak bukan karena orang lain, tapi karena pikiran kita yang apa? Negatif. Siap menjadi ibu yang berprasangka baik? Insya Allah. Lanjut. Perhatikan. Silakan ibu robah statement ini, karena kita sekarang sudah menjadi orang-orang yang selalu berprasangka baik. Betul? Tidak semua orang kaya pasti ada yang miskin. Setuju? Robah. Robah, silakan robahnya gimana? Tidak mungkin semua orang kaya pasti ada yang belum, atau pasti ada yang berkecukupan. Betul? Ada miskin kan? Ibu ada miskin kan di kita? Allah menciptakan miskin kan? Dalam Al-Quran itu wa annahu aghna wa aqna. Allah telah menciptakan kaya dan Allah telah menciptakan cukup. Jadi Allah tidak pernah menciptakan apa? Semuanya apa? Cukup. Berarti kalau kita pengen menjadi orang yang hebat, jadikanlah kalimat miskin itu hilangkan dalam otak kita. Semuanya adalah cukup. Siapa yang miskin? Dalam Islam, yang miskin itu tidak mengenal status ekonomi. Yang jelas kalau dia selalu terjajah dengan kebutuhan, pengen memiliki yang orang lain miliki, maka dia adalah orang miskin. Mobilnya sudah 5, tapi pengen ketika melihat mobil orang lain, tak jamin naon. Di Gede Bage, ibu di Gede Bage, ada orang yang punya mobil, setiap merek mobil ada. Teman saya kemarin beli mobil dari dia.
Itu mobil Innova 2017, kilometernya kayak kilo ribu. Saya ketemu. Dari mana dapat mobil kayak gini? Di Gerindra ada orang kaya, semua merek mobil ada di sini. Jadi dia mah kalau ada merek mobil baru pasti nyaman. Tapi kan kalau pembantunya nyari kunci dan dia ada seberinci. Tilu lebih dia punya mobil. Orang kaya, orang miskin? Menurut kita kaya, tapi ternyata kalau selalu menginginkan barang adalah orang apa? Miskin. Jadi sebenarnya miskin dan kaya itu bukan berbicara kepemilikan. Kata Ali bin Abi Thalib berbicara dengan mental. Orang yang merasa hidupnya berkecukupan adalah orang apa? Kita ubah lagi statement ini. Hidup itu susah. Betul? Betul, hidup itu susah, penuh penderitaan dan selalu tidak cukup. Robah gimana? Hah? Hidup itu mudah, penuh kegembiraan dan selalu merasa cukup. Udah robah aja. Yang negatif kita ganti dengan apa? Lebih banyak orang jahat daripada orang baik. Robah. Lebih banyak orang baik ketimbang orang yang tidak. Halo, siap? Di Jakarta banyak jalanan macet. Ibu, kalau dengar macet gimana? Otak kita tersiksa nggak? Halo, tersiksa nggak? Saya itu orang yang tidak pernah tersiksa dengan macet. Kenapa? Saya itu kalau macet, alhamdulillah, kenapa? Makin banyak jus yang saya baca. Tadi dari Ujung Berung dan ke sini, alhamdulillah dapat 3/4 jus, tidak nyampe 1 jus, karena saya menggunakan kuota. Jadi artinya makin macet itu makin banyak jus yang. Kalau kita nyaci makin macet, jadi solusi nggak? Halo, orang nyaci macet, kesepupu ngaran lagi. Mobil mah dijual nggak berhenti, jalanan angker. Betul nggak? Pasti bakal mewah. Coba kalau dia ngeluh terus, yang dia caci maki adalah pemerintah. Ayat begitu? Kita gara-gara pemerintah jalan akar wae. Betul? Guys gitu. Apa kan kabatu cek urang makara motor, ari manehna make naon? Ayat begitu? Jadi solusi nggak? Oke, ketika kita macet, punten, terima aja. Karena ketika kita sudah di jalanan, mau macet, mau lancar, pada dasarnya kita sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mau telat, ya udah resiko. Makanya kalau tidak pengen telat, ke kantor. Sudah tahu bahwa jam segini macet, udah baca apa? Jam genap di mana? Di rumah. Jadi sekali lagi, lanjut dulu. Banyak kelakuan suami istri yang menyebalkan. Robah. Atau ganti aja. Banyak kelakuan suami yang menyebalkan. Ganti. Oke. Banyak tingkah laku suami yang menyenangkan. Halo, bisa nggak gitu? Halo. Mata kelakuan suami datang ke senyum. Allah. Kata Rasulullah, istri yang terbaik. Udah, istri yang terbaik ketika suami datang bukan berkata dari mana, tapi mau apa. Halo, maksud gitu kan? Biasanya datang jam genap maghrib, ya jam 10. Waduh, bos, gimana wayah? Halo, suami datang, ya, mau minum dulu, mau makan. Betah. Halo, saya hanya pengangguran. Bisa? Coba ganti. Saya hanya, halo, belum dapat kerjaan. Kita kan hanya orang bawahan, tidak mungkin. Halo, benar? Insya Allah. Semua kita pasti akan bisa menjadi orang. Karyawan seperti saya, apa yang bisa dilakukan? Ini ngeluh semua, bahasa apa saya? Ganti aja kalimat. Wah, sekarang sedang krisis global, makin susah aja hidup ini.
Kenapa Allah selalu membuat saya miskin? Ini ujung-ujungnya. Kenapa saya ditakdirkan nikah dengan dia? Kenapa? Ibu, banyak yang kayak gitu? Ibu, kakak ibu, ya Allah ya Karim. Kalau ibu mungkin, alhamdulillah ya, ditakdirkan oleh Allah punya suami yang soleh. Amin. Nah, amin abadi sigar kesal ya. Ibu, ada seorang istri yang nge-WA ke istri saya. Umi, tolong sampaikan kumaha gini. Ternyata Masya Allah tidak seberuntung ibu. Tapi sekali lagi, ujung-ujungnya kalau dia tidak terima, kenapa saya harus bertemu dengan dia? Saking sebabnya daripada saya tadi. Coba, kalau semuanya harus ngeluh, sampai kapan? Siapa yang kita sendiri? Siapa yang rugi? Kita sendiri, bukan orang. Bahasa saya ditipu udah rugi. Terus itu ngeluh, rugi 2 kali. Ngomong ke orang, rugi 3 kali. Nah sebabnya orang itu teh belum tentu memberikan solusi. Sabab mana ditipu lebih gede. Ibu ngeluh keluarga, ngomong ke teman, sedikit teman terek cerai isuk lagi. Rugi gak kira-kira? Lebih baik kalau mau curhat kepada Allah. Qad sami'a Allahu qawlan allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Allah Maha mendengar. Allah Maha mendengar aduan seorang perempuan ketika berbicara masalah suaminya. Ini berkaitan dengan masalah Haulah binti Sa'labah, seorang perempuan yang dilihat oleh suaminya. Artinya apa, Bu? Kalau ibu pengen curhat, lebih baik curhat ke saha. Karena Allah mah tidak punya masa. Curhat ke teman, boga naon? Kula ngomongkeun hutang ka kabehanana ge baroga. Betul, betul? Halo. Coba abdi mah pusing teh kunaon? Eta cicilan motor saya terbaik. Kok mau abdi mau mobil? Kok coba mending mobil abdi mau mikir ki kumaha? Allah. Jadi kalau kita ternyata curhat kepada orang lain, ujung-ujungnya sekali lagi akan menjadi kesalahan dan kita akan menyalahkan takdir kita. Kita lanjutkan. Allah tidak adil. Allahu karim. Lihat orang lain, rumah tangganya hebat, anaknya luar biasa, suaminya sementara saya ditakdirkan oleh Allah nikah dengan dia, punya anak kayak gini. Allah tidak adil kepada saya. Nauzubillah min. Nah ini dari apa ini, Bu? Pikiran. Dari pikiran semua. Perhatikan, ini cara merubah suudzon jadi apa? Husnudzon. Paksakan diri kita untuk selalu berhusnudzon 72 kali. Kenapa? Karena tadi kebiasaan akan menjadi sebuah karakter. Lamun nyalah ke batu, karakter kita jadi apa? Tukang gosip, suudzon. Biasakan, catat. Suami, oh datang ilmu husnudzon. Kalau bisa? Yakin? Kata tangan, sudah catat. Sehari seberapa kali? Biasakan akan menjadi karakter dan akan menjadi nasib. Nasib kita, orang lain terpuruk, kita terbaik. Kenapa? Karena pikiran kita sudah berubah. Anak kita, menurut orang lain begini, anak saya baik. Insya Allah akan menjadi karakter dalam kehidupan kita, akan menjadi doa, dan insya Allah nasib anak kita akan menjadi nasib anak yang baik. Halo? Bisa? Bisa? Berapa kali, Bu? Bisa? Catat. Oh, buat cuy, bisa 72. Ya Allah. Tinggalkan asupan persepsi negatif. Perhatikan. Nih asupannya. Televisi 24 stasiun televisi per detiknya itu memberi kendala per jam 86.000 per jam. Bayangkan. Iklan kita lewatin, cari informasi yang lain. Dan informasinya, dan di Indonesia, Ibu, di Indonesia itu rata-rata semuanya konten negatif, hampir tidak ada yang positif.
Ibu, perhatikan. Ini pikiran, saking hebatnya pikiran bisa mengganggu alam realitas. Di Arab Saudi, yang sekarang Cristiano Ronaldo jadi pemain Al-Nassr. Lagi rame ya. Ibu, di Arab Saudi kasus pembunuhan per hari, per tahun itu 1 sampai 5 kasus. Semalam? Setahun. Ada pembunuhan, ada rata-rata 1 sampai ada 0, ada sampai 1 tahun tidak ada pembunuhan. Setelah kita cek, ternyata di sana tidak ada kejahatan yang ditontonkan dalam televisi. Umpama orang Indonesia, pernah mendengar orang Indonesia membunuh majikan, ada? Itu disiarkannya di Indonesia. Ibu, di televisi Arab Saudi nggak ada berita itu. Beritanya yang ada baca Quran, hadis, informasi dan lain sebagainya, sehingga masyarakat dididik positif tentang masalah kejahatan tidak ada di sana. Di Indonesia, untuk 2000 tahun 2000-an itu per hari jumlah kasus pembunuhan per hari 35 kasus pembunuhan per hari. Sekarang 2000 berapa ini? Per hari di Indonesia itu sekarang lebih dari 40 kasus pembunuhan. Kenapa? Dulu saya masih ingat, ibu masih ingat ya? Kasus mutilasi pertama. Heboh banget tuh. Yang masukin koper ya. Karena waktu itu pembunuhan mutilasi adalah pembunuhan paling apa? Sadis. Sekarang mutilasi menjadi pembunuhan biasa. Kenapa? Pikiran sekarang anak kita nonton, oh ngabunuh. Saya sering ngisi di LP Sukamiskin bagian anak. Ada anak 13 tahun. Pakai gamis, kalau mereka pengajian pakai gamis, bara rodas, pakai sarung. Sehingga di pesantren panggil, ya hadir. Karena Jawa Barat sama si Sunda. Di mana aja? Di Garut. Aduh, pas tanya orang Garut, setelah umur 13 tahun. Nah ya di dia, ibu kalau anak bimbingan anak, lapas Sukamiskin yang anak itu kalau sudah dibawa ke lapas Sukamiskin berarti kasusnya bukan kasus kecil. Kasus apa? Oke, saya tanya. Kunaon deh dia? Ngabunuh Ustaz. Kamu deh. Sebarang tahun? 13 tahun. Siapa yang kamu bunuh? 3 orang. Anak ini usia 13 tahun membunuh 13 orang dalam 1 malam. Siapa dia? Pamannya, bibinya, dan anak paman. Kenapa dia? Dia itu yatim, ibu. Dibawalah oleh bibinya. Hari bibinya bagus, hari mana? Dia numpang di rumah orang. Budaknya dipamulikeun motor, ieu teh. Anaknya diasuh karena lagi anak sorangan. Sementara dia kecemburuan dalam hati. Setelah itu dia dalam hati ada balas dendam kepada saya. Kata dia, saya nonton TV, lihat ternyata bawa kapak. Pamannya tertidur, bibi, naudzubillah. Sekali lagi, banyak nutrisi kayak gini nih bu. Kabayang otak kita rusaknya luar biasa.